Langit Sumatera sore itu kelabu, seolah ikut menyimpan cerita gelap yang belum terungkap. Jalan lintas penuh lubang dan truk-truk tua yang meraung, mengepulkan asap hitam seperti nafas lelah para pengemudinya. Di tengah deretan kendaraan itu, sebuah truk Fuso oranye dengan kabin reyot melaju perlahan. Sopirnya, seorang lelaki parubaya berjaket lusuh dan peci miring, menyetir dengan mata tenang. Namanya Sobirin, atau yang sekarang dikenal hanya sebagai Sobirin doang. Tapi dulu, nama itu pernah bikin preman-preman Jakarta gemetar ketakutan. Di dalam kabin, suara radio tua memutar lagu Melayu sendu. Sebatang rokok terselip di bibir Sobirin, belum dinyalakan. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya entah di mana. Sesekali ia menyentuh liontin kecil yang tergantung di spion, foto pudar seorang anak kecil bersama seorang perempuan muda. Tak ada senyum di wajah Sobirin, hanya sisa-sisa duka yang belum tuntas dilupakan. Truknya melewati hamparan sawit yang tak berujung, dan suara mesin yang menggerung jadi latar melankolis perjalanan hidupnya. Sudah hampir 8 tahun Sobirin meninggalkan Jakarta, meninggalkan dunia yang pernah menjadikannya raja jalanan. Kini, ia hanya sopir biasa, mengangkut barang dari pelabuhan Bakauheni ke Palembang, lalu balik lagi. Hidup seadanya, tenang, jauh dari darah dan parang. Tapi ketenangan itu bukan tanpa harga. Ia pernah kehilangan teman karena satu keputusan salah. Ia pernah harus memilih diam saat darahnya sendiri mendidih. Dulu, dia tak pernah takut siapapun. Tapi sekarang, ia lebih takut pada satu hal, menjadi dirinya yang dulu. Di perbatasan Lampung, langit mulai gerimis. Sobirin menepikan truk di dekat warung kecil terminal untuk ngopi sebentar. Ia turun perlahan, meregangkan kaki dan menyapa beberapa sopir muda. "Capek, Bang?" tanya salah satu. Sobirin hanya tersenyum tipis. Tak banyak kata keluar dari mulutnya. Ia tahu, terlalu banyak bicara bisa mengungkap terlalu banyak masa lalu. Dari kejauhan, beberapa mata liar memperhatikan. Anak-anak muda dengan jaket preman dan tatapan congkak melihat truk Sobirin dengan penuh minat. Mereka sudah tandai, sopir tua, truk lusuh, pasti gampang diatur. Mereka tidak tahu, mereka sedang mengendus bara yang selama ini tertutup debu. Sobirin kembali ke kabin. Ia menatap langit malam yang mulai gelap. Dalam hati, ada rasa yang aneh, seperti firasat. Tangannya menggenggam setir erat-erat. "Semoga malam ini tenang," bisiknya. Tapi jalanan tak selalu menawarkan ketenangan. Kadang, justru di jalan yang gelap, masa lalu yang ingin dilupakan datang menyalip dari belakang. Dan malam itu, Lampung tak tahu, bahwa mereka baru saja menyentuh sarang lebah yang diam. Hujan turun pelan di terminal kecil perbatasan Lampung itu, mengukir genangan-genangan di jalan aspal yang sudah retak. Lampu-lampu neon muram berkelip tak stabil, memberi suasana yang murung dan menegangkan. Di sudut terminal, sebuah pos semi-permanen dari triplek berdiri seperti sarang tikus jalanan. Di sanalah Dado, preman muda Lampung, duduk dengan rokok menyala dan mata tajam menatap lalu lalang truk yang baru masuk. Di sampingnya, Wak Acim, preman tua yang dulunya tukang pukul pasar, kini jadi penasihat lapangan. Malam ini, mereka lapar. Dan bukan lapar makan. Yang itu, truk oranye. Baru masuk, sopir tua, gampang, gumam Dado sambil meludah. Wak Acim menoleh malas, lalu nyengir. Kelihatan lemes. "Uang rokok doang, beres." Tak ada yang tahu bahwa truk yang mereka incar milik seseorang yang jauh dari kata lemes. Tapi bagi mereka, semua sopir sama, sapi perah yang harus setor agar selamat dari pemalakan jalanan. Sementara itu, Sobirin masih duduk di dalam kabin truk, mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Di dashboard, termos kopi menyala hangat, dan roti sobek sudah dibuka. Separuh. Namun, bukan aroma kopi atau roti yang mencuri perhatiannya. Suara langkah kaki kasar mendekat ke arah truk. Dua pasang, berat dan tak ramah. Sobirin tak langsung menoleh. Ia hanya menghela napas dalam-dalam, lalu membuka kaca jendela perlahan. "Pade, numpang?" tanya, suara Dado melengking sinis. "Truk baru masuk sini bayar berapa, Cim?" Wak Acim tertawa kecil, "Biasanya 20.000, tapi karena ini truk tua, kasih diskon, cukup 15.000. Dado menyeringai, tangannya sudah mengetuk pintu truk. "Ayo, Pade, uang jalan dong, jangan pelit, biar aman." Sobirin menoleh perlahan, matanya tajam, tapi sorotnya ditahan. Dengan gerakan tenang, ia mengambil dompet,
mengeluarkan 2 lembar 10 ribuan, dan memberikannya tanpa protes. "Sisa buat beli akal," katanya pelan. Dado tertawa, tak mengerti kalau kalimat itu bukan lelucon. Bagi Sobirin, itu peringatan. Setelah mereka pergi, Sobirin menutup jendela dan menyandarkan tubuh. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena kenangan lama mulai mengetuk kembali. Dulu, pemalakan seperti itu ia habisi dalam hitungan menit. Sekarang, ia memilih diam. Tapi rasa gatal di tangannya, rasa yang dulu membuatnya ditakuti sejak Jakarta, mulai muncul kembali. Tak jauh dari sana, 2 sopir muda yang duduk sambil merokok saling berbisik. Lo lihat tadi? Pak tua itu, matanya aneh." "Iya," kata yang satu. "Kayak tajam banget." "Mirip si Sobirin doang," bisik yang lain. Tapi mereka buru-buru tertawa kecil. "Ah, mana mungkin, orang kayak gitu gak nyetir truk." Namun di balik kaca truknya, Sobirin hanya menatap bayangan hujan di spion. Ia tahu malam ini hanya permulaan. Dan jika mereka datang lagi, mungkin dia tak akan tinggal diam untuk kedua kali. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya terbit ketika terminal kembali hidup dengan deru mesin truk dan teriakan kenek. Udara masih dingin, dan aroma solar bercampur lumpur menyelimuti seluruh area. Sobirin sudah bersiap melanjutkan perjalanan, namun ketika ia turun untuk memeriksa ban belakang, 4 orang mendekat. Bukan Dado dan Wak Acim saja kali ini, tapi juga 2 anak muda bertubuh kekar yang membawa batang besi tipis di balik jaket. Mereka bukan datang untuk basa-basi. Dado meludah ke tanah, lalu menepuk-nepuk badan truk Sobirin. "Wah, truk tua tapi isinya pasti berat. Barang mahal." "Ya, harusnya bayar lebih, Pak De. Harga kemarin terlalu murah," katanya sambil menyeringai. Sobirin menatap mereka satu persatu, tanpa berkata sepatah pun. Ia berdiri tegak, tangan masih memegang kunci roda. Matanya mengukur jarak, kebiasaan lama yang masih tertanam, berapa langkah menuju lawan, berapa detik untuk jatuhkan kepala yang sok kuat. Tapi ia menahan. Ia hanya menghela napas dan melangkah pelan ke arah kabin. Namun Dado menyusul cepat, menarik kerah jaket Sobirin. Gue ngomong baik-baik, jangan pura-pura tuli." "Iya," bentaknya. Tangannya mendorong dada Sobirin, membuat lelaki tua itu sedikit terdorong mundur. Itu bukan pukulan, tapi tamparan harga diri. Dan harga diri adalah hal terakhir yang bisa disentuh tanpa konsekuensi, apalagi bagi seseorang seperti Sobirin. Masih tak bicara, Sobirin mengambil dompet lagi. Tapi kali ini, ia menyodorkan 2 lembar 50 ribu. "Udah, ambil, abis ini jangan balik lagi," ucapnya, dengan nada datar yang entah kenapa membuat Wak Acim sedikit bergidik. Dado justru tertawa besar. "Weh, gede juga duit lo, Pak De. Jangan-jangan nyopir cuma kamuflase ya?" cibirnya. Sobirin hanya menatap kosong, lalu kembali masuk ke kabin. Ia tahu kapan waktunya berbicara, dan lebih tahu lagi kapan waktunya membungkam. Ketika truk mulai menyala dan berjalan pelan keluar dari terminal, suara tawa mereka masih terdengar. Tapi bukan suara itu yang mengganggu Sobirin. Yang mengganggunya adalah gemuruh di dalam dadanya. Dulu, dia akan membalas langsung, tanpa pikir. Sekarang, dia mencoba jadi orang biasa. Tapi nyatanya, dunia jalanan tak pernah beri ruang untuk orang yang memilih diam. Di tikungan jalan, Sobirin berhenti sebentar. Ia matikan mesin, lalu menyandarkan kepala ke setir. Dari kantong kecil di dashboard, ia mengeluarkan sesuatu, sebuah cincin besi kusam dengan ukiran naga kecil, lambang lama geng Tanah Abang. Ia memandangi benda itu lama, sebelum menggenggamnya erat, seolah menggenggam ingatan yang ingin sekali ia kubur. Sementara itu, Dado dan Wak Acim kembali ke pos mereka, tertawa puas. Tapi Wak Acim sempat menatap ke arah jalan, ke tempat truk Sobirin sempat berhenti tadi. Ada yang mengganggu perasaannya, gerak tangan, sorot mata, bahkan postur tubuh lelaki tua itu. Ia merasa seperti mengenali gaya berdiri yang sangat khas. Tapi ia menggeleng, menepis pikirannya. "Ah, mana mungkin itu dia," gumamnya. Tapi malam berikutnya, dia akan tahu, kemungkinan itu adalah kenyataan yang sangat berbahaya. Malam itu, terminal mendadak ramai walau hari kerja. Beberapa sopir berkumpul di warung kopi sederhana yang hanya diterangi lampu neon biru kusam. Uap kopi mengepul di udara yang mulai dingin, dan suara tawa sesekali terdengar, tapi bukan tawa lepas.
Ada bisik-bisik yang lebih nyaring daripada suara cangkir beradu. Bisik tentang seseorang, tentang kejadian pagi tadi, tentang seorang sopir tua yang memberi uang tanpa gentar, dan memberi tatapan seperti raja jalanan. Lo lihat gak tadi pagi? Si Pade yang dipalak Dado itu, matanya, bro, bisik seorang sopir muda. Gue merinding, sumpah. Kayak dia nahan sesuatu. Yang lain mengangguk, menambahkan, gue pernah lihat sorotan mata kayak gitu waktu di Jakarta, waktu preman Tanah Abang bantai anak-anak Senen cuma karena salah sebut nama. Nama, Tanah Abang, mendadak membuat udara jadi lebih berat. Beberapa sopir menoleh kanan kiri, memastikan tak ada preman yang dengar. Di dunia jalanan, menyebut nama Sobirin Doang seperti menyebut legenda urban, sosok yang katanya bisa bikin 6 orang tumbang hanya dengan palang kayu truk. Tapi nama itu sudah lama tak terdengar, seperti dilenyapkan oleh waktu. Atau, disembunyikan. Di pojokan warung, Pak Kumis, sopir senior yang sudah puluhan tahun di lintas Sumatera, diam. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lirih, gue lihat dari belakang tadi, cara dia berdiri, cara dia ngelangkah waktu ditarik kerah bajunya. Gue pernah lihat gaya gitu, 20 tahun lalu. Semua diam. Itu gaya Sobirin Doang, katanya, pelan tapi tajam. Salah satu sopir tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Ah, Pak Kumis, masa sih? Dia cuma sopir tua, udah ubanan. Masa Sobirin beneran jadi supir truk biasa? Tapi di balik canda itu, rasa penasaran terus menggerogoti. Apalagi ketika mereka dengar kabar, bahwa Dado mendadak membatalkan jadwal pemalakan malam ini. Katanya sakit kepala, padahal Dado jarang absen cari uang receh dari sopir. Wak Acim, malam itu, duduk sendirian di pos. Ia tak banyak bicara, rokoknya padam di sela jari, dan matanya kosong menatap jalanan. Bayangan wajah lelaki tua itu kembali terngiang di pikirannya. Dingin, datar, tapi menyimpan bahaya. Ia pernah lihat wajah seperti itu, saat dia masih jadi preman kecil di Jakarta. Dan kalau firasatnya benar, mereka baru saja menyentuh singa yang sedang tidur. Di dalam kabin truknya, Sobirin masih terjaga. Ia duduk dengan lampu kabin mati, menatap gelap. Radio memutar lagu lama Rhoma Irama, tapi tak terdengar di telinganya. Tangannya memegang liontin kecil lagi, foto anaknya yang sudah tiada. Kita sudah janji, Bapak gak mau balik ke dunia lama, gumamnya. Tapi di luar sana, dunia lama justru terus mendekat. Dan jalanan, selalu menuntut satu hal. Dari para lelaki yang mencoba melupakannya, balas dendam, atau dilumat waktu. Hujan turun deras malam itu, membasahi lantai terminal yang sudah becek sejak sore. Kilat sesekali menyambar langit, menyibak sesaat kegelapan yang menyelimuti sudut-sudut terminal. Dado duduk di dalam pos, gelisah. Ia mondar-mandir, tak seperti biasanya. Sejak pagi, perasaannya tak enak. Genggamannya pada rokok goyah, dan matanya selalu melirik keluar jendela, ke arah truk oranye yang masih terparkir di ujung pelataran. Udahlah, Do, cukup kemarin aja, Wak Acim mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri tak yakin. Tapi Dado, seperti preman muda pada umumnya, lebih takut kehilangan wibawa daripada kehilangan gigi. Kalau kita gak tegas sekarang, besok semua sopir ngelunjak. Dia kira cuma karena ngasih 100.000 udah bisa selamat. Dia sopir, Cim, sopir. Dado membentak, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Beberapa anak buahnya yang muda-muda ikut berkumpul. Dado sudah perintahkan, malam ini truk oranye itu harus diajarin. Bukan sekadar dipalak, tapi ditandai. Pecahkan kaca spion, tusuk ban, coret-coret bodi. Biar tahu siapa yang berkuasa di sini. Mereka pun membawa cat semprot, obeng panjang, dan sebotol bensin. Hujan tak jadi soal, harga diri harus ditegakkan, pikir mereka. Tepat pukul 2 dini hari, langkah-langkah gelap mulai mendekat ke truk Sobirin. Mereka pikir lelaki tua itu sudah tidur, kelelahan karena perjalanan panjang. Tapi mereka salah. Di dalam kabin yang gelap, sepasang mata masih terbuka. Napasnya tenang, tapi pandangannya tajam menatap spion. Ia sudah mendengar suara langkah itu sejak 100 meter lalu. Dan sesuatu dalam dirinya, pelan-pelan bangkit. Anak buah Dado mulai mencoret-coret sisi truk. Satu di antaranya mendekat ke ban dengan obeng, bersiap menusuk. Tapi sebelum ia sempat bergerak, pintu kabin mendadak terbuka keras. Heh! Sebuah suara serak, berat, dan dalam, bukan sekadar bentakan,
tapi semacam dentuman jiwa. Mereka terdiam. Dalam hujan, berdiri di atas tangga truk, siluet lelaki tua itu terlihat seperti bayangan masa lalu yang bangkit dari kubur. "Ada yang nyari mati malam-malam?" tanya Sobirin, tenang tapi menggetarkan. Tangannya kosong, tapi cara berdirinya membuat 3 dari 4 anak buah Dado langsung mundur. Yang satu mencoba sok jagoan, melempar botol ke arah Sobirin. Tapi botol itu ditangkis dengan tangan kosong, lalu dihancurkan di aspal tanpa mengedip. Keributan itu akhirnya membangunkan beberapa sopir lain. Mereka menoleh dari kejauhan, tapi tak berani mendekat. Hujan, ketegangan, dan aura mencekam dari pria tua itu membuat mereka hanya bisa menyaksikan. Dalam hitungan detik, 3 dari 4 preman muda itu lari terbirit-birit. Yang satu, yang paling keras kepala, dipelintir tangannya dan dibanting ke tanah. Tidak keras, tapi cukup untuk bikin dia tak bangun cepat. Sobirin berdiri diam di tengah hujan, tubuhnya kuyup. Tapi matanya menyala seperti bara yang baru disiram bensin. Ia menatap lurus ke arah pos preman di kejauhan, tempat Dado menyaksikan semuanya dengan wajah membatu. Lalu Sobirin hanya mengangkat satu jari, menunjuk ke dada sendiri, lambang dari sebuah tantangan. Satu peringatan terakhir, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dado merasakan takut yang sesungguhnya. Pagi itu, langit masih kelabu sisa semalaman hujan. Kabut tipis menyelimuti pinggiran terminal, dan truk-truk mulai keluar satu persatu seperti kawanan hewan yang kembali merumput. Tapi di dalam kabin truk oranye itu, Sobirin belum menyalakan mesin. Ia hanya duduk diam, menatap jauh keluar jendela, sementara jari-jarinya menggenggam cincin naga tua yang tak pernah jauh dari sakunya. Angin yang masuk dari jendela membawa suara samar, suara jalanan yang bagi Sobirin dulu adalah musik harian, teriakan, klakson, umpatan. Tapi semua itu kini hanya gema masa lalu. Dan pagi itu, entah karena hujan atau karena tatapan anak muda yang semalam menantangnya, ingatan itu kembali. Keras, tajam, dan tak terelakkan. Tanah Abang, 20 tahun lalu, bukan sekadar pasar, tapi medan perang antar geng dan preman. Dan di sanalah Sobirin muda berkuasa. Bertubuh besar, cepat, dan dikenal brutal. Tak ada yang menyebut namanya tanpa rasa gentar. Ia tidak cuma memalak, ia mengatur siapa boleh hidup dan siapa harus lenyap dari jalur distribusi Jakarta. Ia bukan preman biasa, dia sistem jalanan yang tak tertulis. Sore itu di masa lalu, Sobirin muda berdiri di tengah pasar, mengenakan jaket kulit hitam dan celana loreng tentara, saat seorang anak kecil berlari ke arahnya membawa kabar, adiknya ditabrak becak. Saat ia tiba di tempat kejadian, tubuh mungil anak itu tergeletak tak bergerak. Hancur, mati, bukan karena becak, tapi karena kejaran geng musuh yang salah target. Sejak saat itu, Sobirin berubah. Balas dendamnya brutal, 10 orang tewas dalam semalam. 5 rumah dibakar, polisi turun tangan, tapi tak bisa menyentuhnya. Semua saksi bungkam, tapi jiwa Sobirin mulai keropos. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena ia tahu, ia bukan lagi manusia. Ia mesin pembalas yang kehilangan makna. Dan suatu malam, ia menghilang. Tanpa jejak, tanpa kabar. 15 tahun ia menyepi. Jadi sopir pribadi, tukang parkir, lalu sopir barang antar kota. Semua demi satu hal, jauh dari darah. Jauh dari bayangannya sendiri. Tapi takdir jalanan memang kejam. Jalan tol, terminal, pelabuhan, semuanya adalah cermin yang perlahan memantulkan kembali siapa dirinya sebenarnya. Dan kini, dengan satu tatapan tajam Dado semalam, semua luka itu robek kembali. Bukan karena takut, tapi karena marah bahwa dunia ini tak pernah berubah. Tetap saja yang kuat memukul yang lemah. Tetap saja preman merasa paling benar sampai mereka dihentikan. Sobirin menghela napas panjang. Ia memutar kunci truk perlahan. Mesin menyala berat, tapi di dadanya, suara yang menyala lebih keras, suara masa lalu yang berkata, "Lo belum selesai, Bin. Lo belum selesai." Panas yang membakar terminal seperti wajan raksasa. Namun suasana jauh lebih dingin dari biasanya. Tak ada tawa, tak ada suara preman meminta uang keamanan. Bahkan Dado tak terlihat sejak pagi. Semua mata tertuju pada satu truk oranye yang perlahan meninggalkan area, seolah membawa badai bersamanya. Tapi dalam kabin, Sobirin belum tenang. Mesin boleh menderu, tapi pikirannya berputar seperti roda yang kehilangan kendali.
Ia tahu bagaimana dunia preman bekerja. Luka kecil tak akan berhenti berdarah sampai salah satu mati. Dado tak akan diam. Luka harga dirinya semalam akan tumbuh jadi dendam. Dan ketika dendam itu tumbuh dalam jiwa anak muda haus nama besar, maka kekacauan adalah hal berikutnya. Sobirin melihatnya datang, tak dengan mata, tapi dengan naluri lamanya yang kembali tajam. Di jalan lintas menuju pelabuhan panjang, Sobirin mampir ke warung kecil untuk makan. Ia tak sempat menyendok nasi ketika sebuah motor trail berhenti di depan. 3 pemuda turun, 2 di antaranya mengenakan helm, 1 lagi memperhatikan truk Sobirin sambil berbisik pada temannya. Mereka tak membeli makanan, hanya berdiri, menatap, menunggu. Sobirin tahu, ini bukan pengintai biasa. Ini pengantar pesan. Ketika ia kembali ke truk, ada sesuatu terselip di wiper, secarik kain merah dengan bekas noda cat hitam berbentuk X. Sebuah simbol. Bagi dunia jalanan, ini bukan sekadar kain. Ini tantangan. Ini surat perang. Sobirin menggenggam kain itu, menatap ke kejauhan. Ia menyesal satu hal, tak membenamkan wajah Dado ke aspal saat semalam punya kesempatan. Sementara itu di terminal, Dado sedang mengumpulkan anak-anak baru dari luar kota. Ia tahu Sobirin bukan orang sembarangan. Bahkan Wak Acim kini mulai menjaga jarak, tak berani mendukung. Tapi Dado merasa sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ia ingin lebih dari sekadar membalas, ia ingin mencetak sejarah. Kalau gue tumbangin Sobirin, nama gue bakal naik sampai Jakarta. Katanya dengan mata menyala, buta oleh ambisi. Namun di tempat lain, kabar tentang Sobirin mulai menyebar. Dari sopir ke sopir, dari kernet ke penjaga loket, cerita itu hidup. Tentang lelaki tua yang membanting anak preman hanya dengan 1 tangan. Tentang tatapan mata yang bikin orang lumpuh sebelum disentuh. Dan dari cerita itu, muncul rasa. Bukan hanya takut, tapi hormat. Dan itu adalah awal dari kekuatan yang sebenarnya. Sobirin memarkir truknya di pelabuhan, menunggu giliran bongkar muat. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Di tangannya, kain merah itu dililitkan ke lingkar setir. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat. Ia bukan lagi preman. Tapi jika dunia memaksanya kembali memakai tangan, maka ia akan menghitung setiap pukulan. Dan kali ini, ia akan pastikan, tak ada yang bangun lagi setelah tersungkur. Dan di kegelapan pelabuhan, saat mesin kapal meraung, Sobirin menatap laut lepas. Tenang, luas, tapi penuh misteri. Sama seperti hatinya kini, siap menanti badai yang tak bisa ia hindari lagi. Malam di pelabuhan makin gelap ketika gerimis mulai turun pelan-pelan, menyelimuti truk dan kontainer seperti kabut tipis dari masa lalu. Sobirin masih duduk di kabin, tak tidur, tak juga bergerak. Matanya terpaku pada kaca spion, waspada. Ia tahu cara dunia ini bekerja, serangan jarang datang terang-terangan. Yang berbahaya bukan yang datang dengan suara keras, tapi yang muncul tanpa bunyi sama sekali, seperti bayangan. Dan bayangan itu datang. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara ban sepeda motor mengerem pelan. Lalu sunyi, lalu langkah-langkah. 3 orang, mungkin 4. Bukan anak-anak Dado biasa. Cara mereka mendekat, formasi mereka mengendap, ini bukan serangan ugal-ugalan. Ini kerja orang terlatih. Sobirin tahu, Dado pasti menyewa tangan luar. Preman bayaran dari luar provinsi, mungkin mantan anak-anak lapangan dari masa lalu. Saat pintu truk diketuk pelan, sekali, 2 kali, Sobirin membuka matanya, tapi tak bergerak. Ia dengar bisikan, lalu bunyi logam ditarik, entah obeng atau pisau. Tapi ia tetap diam, menunggu. Ketika gagang pintu mulai digoyang, ia menarik napas. 1, 2, 3, dan pintu terbuka dengan cepat. Dalam sepersekian detik, tangan Sobirin menyambar helm salah satu penyerang dan menghantamkannya ke dashboard. Dentuman keras, suara jerit, 5 detik berikutnya berubah jadi pusaran kekerasan. Suara pukulan, jeritan, dan kaki menghantam logam terdengar samar di antara hujan dan deru kapal. Sobirin tidak bertarung untuk menang, ia bertarung untuk bertahan hidup. Tapi bahkan dalam usia yang tak lagi muda, geraknya masih tajam. Satu demi satu penyerang tumbang, dan yang terakhir kabur dalam kepanikan, meninggalkan temannya mengerang kesakitan di dekat roda belakang. Setelah semuanya selesai, Sobirin duduk kembali di kabin. Nafasnya berat. Tangan kanannya berdarah, pelipisnya robek. Tapi matanya kembali seperti dulu.
Dingin. Fokus. Tak ada getaran. Ia menatap kaca depan yang mulai basah karena hujan. Dunia ini belum selesai dengan gue, katanya pelan, seperti bicara pada bayangannya sendiri. Sementara itu, Dado mendapat kabar dari telepon gelap. 4 orang gagal, 2 luka berat, 1 hilang, 1 lari. Suara di ujung telepon terdengar tegang. Dado melempar gelas ke lantai. Ia mulai panik. Tapi bukan karena gagal, ia panik karena tak bisa lagi memahami siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Bukan preman, ini lebih dari itu. Ini, hantu, katanya sambil gemetar. Di warung dekat pelabuhan, para sopir mulai berkumpul. Diam-diam, tak ada yang bicara terang-terangan, tapi mata mereka saling bertukar makna. Mereka tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar dendam anak muda atau harga diri preman kecil. Ini seperti badai lama yang akhirnya kembali ke darat, dan mereka, suka tidak suka, akan tersapu di dalamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, nama Sobirin Doang diucapkan dengan lantang di mulut para sopir muda yang bahkan belum lahir saat namanya menggemparkan Tanah Abang. Dan dari balik kabin truk, lelaki tua itu duduk sendiri, menggenggam kembali cincin naga miliknya. Ia tak ingin perang, tapi kalau harus, ia akan selesaikan dengan cara jalanan yang paling dia kuasai. Sore mulai merambat di terminal Raja Basa, langit menggantung kelabu seperti menahan napas. Di antara lalu lalang truk dan bus antar kota, seorang perempuan turun dari mobil bak terbuka dengan langkah mantap. Rambutnya dikuncir tinggi, jaket jeans belel menempel erat di tubuh, dan di tangannya tergenggam tas kecil lusuh berisi catatan utang sopir, serta 1 pistol kejut peninggalan ayahnya. Namanya Murni, anak dari Bang Jangkung, preman lama yang dulu sempat jadi tangan kanan Sobirin di Tanah Abang. Murni bukan siapa-siapa di terminal ini, tapi bagi sebagian sopir tua, wajahnya mengingatkan pada masa ketika keadilan bisa ditegakkan tanpa harus jadi binatang. Ia tak banyak bicara, tapi caranya menatap langsung ke mata Dado sore itu, saat mereka bertemu di warung, menjadi percikan pertama dari api yang lebih besar. Lo bukan raja di sini, Do. Lo cuma bayang-bayang dari yang belum lo ngerti, ucapnya dingin. Dado tertawa saat itu, tapi tawa yang dipaksa. Ia bisa mencium bau perubahan. Terlalu banyak yang mulai bicara pelan di belakang. Terlalu banyak mata yang kini tak tunduk lagi ketika ia lewat. Dan kehadiran Murni, seorang perempuan, di tengah dunia yang dipenuhi testosteron dan ancaman, adalah pukulan yang tak bisa ia lawan dengan otot. Malam itu, di pos kecil tempat para sopir biasa main gaplek, Murni duduk bersama Sobirin. Keduanya tak banyak bicara, tapi dari cara mereka saling menatap, terlihat sejarah panjang yang tak pernah benar-benar padam. "Anakmu?" tanya Sobirin lirih. Murni hanya menggeleng, lalu berkata pelan, "Anak jalanan. Sama seperti kita dulu." Kalimat sederhana, tapi cukup mengikat persekutuan tak terucap di antara mereka. Sementara itu, para sopir mulai bergerak. Tidak dengan senjata, tidak dengan kekerasan. Mereka mulai menolak membayar setoran Dado. Beberapa menulis ulang jalur trayek agar tidak singgah di terminal. Truk-truk mulai parkir berjajar dekat pelabuhan, menjauh dari wilayah kekuasaan Dado. Jalanan, perlahan-lahan, memilih pemimpinnya yang baru, bukan lewat kekuatan, tapi lewat keberanian untuk berkata tidak. Dado mulai meradang. Ia memukul anak buahnya sendiri, membakar 1 kios kecil milik sopir yang dianggap membangkang. Tapi itu hanya membuat api perlawanan makin besar. Dan di tengah kobaran itu, berdiri Murni, dengan sorot mata tajam yang menembus kebrutalan. Ia bukan sekadar perempuan di dunia laki-laki. Ia simbol bahwa jalanan tak lagi tunduk pada premanisme murahan. Sobirin tahu, saatnya sudah dekat. Bukan hanya untuk membalas atau bertahan, tapi untuk memilih apakah ia akan kembali jadi sosok yang dulu ditakuti, atau jadi penjaga terakhir dari dunia yang pernah ia tinggalkan. Ia menatap Murni di bawah cahaya redup lampu truk. "Kalau lo mau maju, gue di belakang lo. Tapi lo harus pimpin dengan kepala, bukan tangan," katanya. Dan Murni, untuk pertama kalinya, mengangguk dengan tenang. Terminal, pelabuhan, jalan lintas, semuanya mulai bergerak. Dan ketika jalanan memilih, tak ada preman yang bisa menghentikannya. Karena kekuatan sejati bukan datang dari pukulan, tapi dari keyakinan. Dan malam itu, jalanan memilih Murni sebagai ratu barunya, dengan Sobirin sang naga tua sebagai penjaganya yang diam, tapi mematikan.
Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat langit di atas terminal Raja Basa memerah seperti luka lama yang terbuka kembali. Jalanan masih sepi, tapi udara mengandung ketegangan yang bisa dirasakan sampai ke tulang. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika sesuatu akan berakhir, entah sebuah kekuasaan, atau nyawa. Di tengah terminal, berdiri Dado, mengenakan jaket kulit hitam dan sarung yang dililit di pinggang seperti siap untuk medan perang. Anak-anak buahnya berjaga, tapi tak lagi sebanyak dulu. Beberapa sudah menghilang, tak menjawab panggilan. Ada yang memilih pulang kampung, ada yang memilih diam, dan lebih banyak lagi yang sudah bergabung diam-diam ke sisi Sobirin dan Murni. Tapi Dado tetap berdiri, menggenggam besi panjang di tangan kanannya. Matanya liar, napasnya berat. Ia tak bisa mundur, bukan karena keberanian, tapi karena takut dianggap lemah oleh bayangannya sendiri. Lalu muncullah mereka. Murni berjalan di depan, mengenakan jaket jeans yang sama, tapi kali ini ada puluhan sopir di belakangnya. Di antara mereka, berdiri Sobirin, tenang seperti gunung. Tak satu pun membawa senjata. Hanya keyakinan. Ketika mereka mulai memasuki terminal, langkah kaki mereka seperti irama perang. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengakhiri sesuatu yang sudah terlalu lama berkuasa dengan ketakutan. Dado tertawa keras, mencoba menutupi gemetar suaranya. Lo pikir bisa gulingin gue cuma pakai kerumunan sopir bau solar? Teriaknya, tapi tak ada yang menjawab. Murni hanya melangkah pelan, sampai berdiri tak lebih dari 3 meter dari Dado. Lalu ia berkata dengan suara datar, hari ini lo keluar, atau kami yang tinggal. Tapi lo gak bisa punya dua-duanya. Dado maju, mengangkat besinya. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Sobirin maju dari barisan, perlahan. Udah cukup, Do, katanya. Suaranya tenang, tapi menyayat seperti sembilu. Dado berhenti, matanya bertemu mata Sobirin. Dan dalam sekejap, ia tahu, ia tak pernah benar-benar punya kekuasaan. Ia hanya hidup dalam bayang-bayang kekuatan yang kini berdiri tepat di depannya. Lalu Dado mencoba satu langkah terakhir, ayunan besi ke arah Murni. Tapi tak sempat mendarat. Dalam satu gerakan petir, tangan Sobirin menangkap besi itu, memelintirnya, dan menekuknya di lutut. Suara logam patah seperti letusan kebenaran. Dado terdorong ke belakang, terjatuh, terengah. Ia tak bangun lagi, tidak karena luka, tapi karena jiwanya runtuh. Ia bukan raja, ia cuma anak yang ingin jadi besar terlalu cepat. Murni mendekat, menatap Dado yang kini terduduk seperti bocah kehilangan mainannya. Ini bukan akhir hidup lo, tapi akhir dari cara lama lo hidup, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, Dado menangis. Bukan karena sakit, tapi karena ia tahu, jalan sudah memilih. Dan ia bukan bagian dari pilihan itu. Hari itu, bukan hanya tahta Dado yang runtuh, tapi juga dinding ketakutan yang selama ini membungkam suara para sopir, kernet, dan rakyat kecil yang tak pernah merasa punya tempat di jalanan yang mereka lintasi setiap hari. Di tengah semua itu, Sobirin menatap langit pagi yang mulai cerah, lalu menoleh pada Murni. Sekarang, lo jaga jalanan ini. Jangan sampai jadi kayak gue dulu. Dan Murni mengangguk. Jalanan kini punya wajah baru. Bukan wajah raja, tapi wajah harapan.